kawaina. Oh, Yeuna video atuh kawaina. dibuka tuh. Terus di Keberat. ini mah jenis yeuna beda. Kita ada beberapa jenis whiteboard. Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai hari ini, kita lanjutkan di halaman berapa? 3 ya. Kemarin kita sampai pembahasan tentang di sana ada nembak ya. Jadi tegang ke dia. Atuh kenyang ieu nana. Alimeun mah. Iqrabul Qur'anik. Ya, kemarin sudah kita jelaskan i'rab itu adalah artinya menjelaskan secara bahasa, tapi secara istilah adalah menerangkan Al-Qur'an dengan menggunakan kaidah-kaidah bahasa Arab, yaitu nahwu dan sharaf. Dan yang disebut dengan Al-Qur'an, nah kita mulai ya, kita mulai. Al-Qur'an itu kemarin sudah kita buat definisinya. Dia adalah kalamullah. Nah ini kemarin ya. Jadi nanti perjalanannya ya, sini dulu. Tujuan kita belajar adalah ingin memahami apa? Nah, ke sini ya. Hok diberesan heula aya naon? Oleh dia ya rada caang. So, kalam itu dalam bahasa Arab ya. Jadi kalau Bapak Ibu baca ayat Al-Qur'an, ya Al-Qur'an itu kan kalamullah ya. Kalau kita baca ayat-ayat Al-Qur'an, mau panjang mau pendek ayatnya, dia itu tidak akan lebih dari 3 ya. Jadi kalam itu adalah gabungan. Nah, ya. Misalkan di sini kalimatun ditambah kalimatun, kalimat kata ya. Ya, ditambah kalimatun, kalimatun dan kalimatun, ini contoh aja. Ya, kalimat itu apa artinya? Nah, dalam bahasa kita kalimat itu kata. Tapi kalau kalam dalam bahasa kita adalah kalimat malah. Jadi kalamullah itu adalah gabungan yang disebut dengan kalamun. Kalamun itu gabungan dari kalimat, 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 kalimat dirangkai jadi namanya kalam. Jadi kalau Bapak Ibu mau membaca ayat Al-Qur'an surat manapun, itu berarti membaca kalamullah. Begitu dibaca, pasti di dalam Al-Qur'an itu terdiri dari beberapa ini kalimat, 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 kalimat dirangkai jadi kalam.
Jadi kalau memahami Quran berarti harus memahami kalamullah yang di dalamnya terdiri daripada kalimat, kata, gabungkan namanya kalam. Maka dari situlah ya awal kita belajar adalah dari kalimat ini. Karena tidak mungkin kalamullah ini dipahami kalau tidak kita pahami kata per kata yang ada pada susunan kalimat itu. Sehingga dari sinilah ya kita dibahas bahwa kalimat itu terbagi kepada 3. 1 ismun, nah di sini ya ismun, 2 fi'lun, 3 ini ya harfun. Jadi kalau yang sudah belajar pasti pernah mendengar istilah ini. Jadi kenapa kita mulai dari sini? Karena yang akan kita pahami adalah kalam. Kalamnya kalamullah yaitu Al-Quran. Untuk memahami kalamullah ini ya, kita mau tidak mau harus memahami kata per kata dalam Al-Quran itu. Ternyata kalimat dalam bahasa Arab tidak lebih dari 3. Ya, hanya 3 saja. Bapak Ibu udah paham 3-3-nya, beres ya. Diajar teh. Ngerti? Nanti beranak pinak, nanti isim ada berapa dan seterusnya. Jadi yang kita pelajari nanti adalah membedakan ini dulu. Sebelum kita paham kalimat ini dari mulai awal sampai akhir firman Allah ini apa maksudnya, ya, kita harus mengenal gabungan dari kalimat-kalimat itu. Ternyata Quran 30 juz itu cuma 3 kalau dilihat itu. Sehingga nanti kalau ditanya, Bu, ini isim, fi'il atau huruf, pilihan cuma 3. Tapi ulah ngitung kancing. Ulah si kacing hiji awkb jangan. Nanti ada ciri-cirinya. Cuma bocorannya kalau isim ada ciri-cirinya, fi'il juga ada ciri-cirinya, ciri-ciri. Nah, kalau huruf mah tidak ada ciri-ciri, tidak ada. Ya, jadi yang ibu bapak pelajari sekarang untuk langkah awal, bedakan mana isim, fi'il dan huruf. Nah, tidak akan bisa dijawab itu kalau kita tidak mengenal lebih dekat. Makanya kita kenalan dengan apa itu isim, apa itu fi'il, apa itu huruf. Tujuannya nanti untuk memahami kalamullah ini kan tadi juga. Ya, bisa tidak Bu? Bapak paham kalamullah, kalam per kalimat, kata yang tersusunnya juga tidak paham? Gak mungkin kan? Ya, jadi untuk memahami hukum memahami ini kan Quran itu kan wajib ya Bu ya. Di dalamnya terdapat kalam teh gabungan beberapa kalimat, berarti kita mulai belajar dari kalimat yang akan membentuk kalam itu. Ya, ada berapa kalimat? Isim, fi'il, huruf. Nanti isim gabungan beberapa huruf. Misalkan huruf hijaiyah, abatasah. Ya, tapi tidak usah dibahas sampai situlah. Kenapa? Ayat menyebutkan isim bagian dari beberapa huruf gabungan beberapa titik. Sampai ke handap atau kena belajar fisika. Cukup sampai sini. Isim, fi'il, huruf. Isim kata benda, orang serat gen heula di dia terjemahna nya di dia adalah kata apa? Benda. Fi'il kata kerja, ada huruf kata naon. Nah, syarat kata sambung huruf. Kata sambung, kata penghubung. Jadi langkah sekarang yang Bapak Ibu akan pelajari 2, apa ciri isim dan apa ciri fi'il. Ya, kalau huruf tidak usah pakai ciri karena huruf mah jumlahnya terbatas. Sampai hari kiamat moal nambahan deui huruf mah.
Kalau fi'il dan isim mah akan bertambah. Oh, isim teh kan kata benda. Benda itu nanti ada lagi benda yang baru, nama baru. Maka khomus itu nama hal terus. Seiring dengan ada benda baru, ada nama baru lagi, ada pekerjaan. Tapi kalau kata huruf ini gak akan. Ya, kita nanti mau membahas ini. Ada ulama yang membahas begini, membedakan isim, fi'il dan huruf persis membedakan antara jim, kho, dan ha. Gitu. Apanya? Jim ada titiknya? Ada. Di mana? Bawah. Kho ada titiknya? Ada. Di mana? Di atas. Ha ada titiknya? Tidak. Iya. Ibu bisa menulis huruf jim? Saya mah jim mah nggak bisa. Kalau ha mah bisa. Tapi kalau jim mah saberat. Padahal ya beda dan naon. Hanya titik. Ya, jadi perbedaan antara sim ada isim ada cirinya, ada fi'il ada cirinya, ada huruf. Nah, taubahnya seperti jim ada titiknya, ada di bawah. Kho ada titiknya, ada di atas. Iya, titik jim jeung titik kho kudu beda. Hiji mah di bawah, hiji di atas. Kalau ha mah gak punya titik, gak punya ciri. Kumaha tuh? Apalkeun. Atau senam berenang hese terbatas sedikit huruf mah. Nah, kalau ini wah, banyak bisa. Ya, oleh karena itu mari kita belajar lebih dekat, kenal dengan kalimat demi memahami kalamullah ini. Karena kalamullah tidak akan bisa dipaham kecuali kalimat-kalimat di mana kalam itu tersusun, kita harus kenal lebih dekat. Kalau kenal dekat, susunan pun akan paham. Bagaimana bisa kalamullah paham kalau perkataannya juga tidak kenal? Ya. Nah, jadi kenalan dulu. Jadi langkah awal kita kenalan tentang pembagian kalimat terbagi kepada 3. Ismun, fi'lun, harfun. Isim kata benda, fi'il kata kerja, harfun kata sambung atau kata penghubung. Sekarang lihat halaman 3. Nah, mulai bacaan ayat PR, tenang. Al kalimatu wa anwa'uha, kalimat dan macamnya. Ya, jadi penting mengenal kalimat, Bu. Penting bagaimana kita bisa memahami kalam. Jadi kalau disimpulkan mah kalimat gabungkan jadi kalam. Huruf gabungkan jadi kalimat. Jadi sebetulnya isim ini gabungan beberapa apa, Bu? Harfun. Contohnya misalkan ismun baitun, rumah, gabungan dari ba, iya, dan ta, hijikeun jadi baitun. Apa arti baitun? Berumah berarti kata benda. Gabungan beberapa huruf eta mah. Ba, ya siga bahasa Indonesia mah buku teh kata benda. Gabungan dari bu, ku, ya bahasa baheula di TK. Buku. Ya, gabungkan beberapa huruf sehingga membentuk kata atau kalimat. Gabungan beberapa kalimat membentuk kalam. Jadi kalau ingin kalam, paham, harus paham apa? Kalimat. Da aneh, abi mah kalam na paham, tapi kalimatnya teu paham. Wah, mungkin. Karena sebuah kalam itu bisa dipahami kalau sudah memahami kalimat-kalimatnya itu. Untuk memahami kalamullah Al-Quran ini berarti kita wajib memahami ya kalimat-kalimat yang tersusun di sana sebuah kalamullah itu. Ternyata di sini tuh lihat kalimat dan macamnya. So, di bawah. Kalimat atau kalimatun, kalimat adalah lafaz yang mengandung arti. Lafaz yang mengandung arti. Lafaz itu adalah yang kita omongkan dan mengandung arti. Harus mengandung arti, itu namanya kalimat. Contoh misalkan di sini, ya, ismun dulu misalkan. Iya di dia contohnya lah.
Lapad yang manu arti baik satu huruf, dua huruf atau lebih. Dalam bahasa Indonesia kalimat disebut dengan kata. Ya, contohnya al-qalamu, apa al-qalamu? Pena. Dua ad-daftaru, buku. Tiga as-saburatu, papan tulis. Ya, jadi ini semua kata benda, kalimat, karena gabungan beberapa huruf dan mengandung arti, mengandung makna. Aya gabungan beberapa huruf tapi tidak mengandung makna? Ada. Ya, mantap. Dulu kita pernah belajar syarat kalam. Membuat kalam apa syaratnya, Pak? Susun beberapa kalimat dan dapat dipahami, namanya kalam. Kalau kalimat susun beberapa huruf dan memiliki arti, nah itu namanya kalimat. Contohnya gini di sini. Misalkan ada harpun, satu harpun ditambah satu harpun, contohnya aja ya, ditambah satu harpun, gabungkan. Walaupun tadi disebut bisa sahuruf, dua huruf, tiga huruf, anggap aja tiga, gabungkan. Penggabungan huruf-huruf ini huruf hijaiyah, alif batasa. Dengan penggabungan ini memiliki arti, maka itu disebut kalimat. Jadilah dia namanya naik jadi naon, kalimatun. Nah, jadi syarat buat kalimat apa? Tarkib itu penggabungan ya, beberapa huruf dan yang paling penting punya naon, arti. Karena ada dalam kitab Abbas Hasan itu An-Nahwul Wafi, ada sebuah kata, non tah dibacana daizun. Daizun ada gabungan beberapa huruf, ada huruf dal, huruf iya, huruf zai, gabungkeun daizun. Tapi orang Arab nyarios teu aya hartosna, tidak punya makna. Naon arti daizun dan tidak punya makna? Walaupun ngagabung beberapa huruf, tapi kalau tidak ada arti bukan kalimat. Jadi syaratnya kudu dua, adanya penggabungan huruf dan punya arti, baru disebut kalimat. Ternyata selidik punya selidik, daijun teh nulis jaidun nganti bali, gitu dina kitab nate. Itu sejarahna. Kenapa atuh ini ayat muncul kalimat ieu teh rusuh teuing, kudu nama kitu ieu teh jaidun Kang Zaid, ieu mah isim. Kitu dina cerita dina kitab Abbas Hasan Nahwul Wafi teh. Jadi kalau begitu, kalau mau membentuk kalimat syaratnya dua, penggabungan huruf dan memiliki arti. Sekarang gabungkeun ye kalimat teh ayeuna mah bisa buat kalimat, satu kalimat ditambah satu kalimat ditambah satu kalimat. Ya, kalimatun gabungkeun ya kalimat teh dirangkai ya, kangkai dan memiliki makna yang sempurna. Tadi makan punya arti perkata, ini mah punya naon Bu? Makna yang sempurna. Maka jadilah dia namanya sekarang kalamun. Nah gitu Bu. Jadi tihana pula gabungkan beberapa huruf punya arti jadi kalimat, gabungkan beberapa kalimat punya makna yang sempurna jadi kalam. Nah gitu. Jadi dari bawah dulu. Cuma kalau untuk huruf-huruf mah alif batasa terkedah dibahas. Jadi mulai ngabahas di mana tuh? Di kalimat tadi sini. Ya. Oh, bios anu teu acan apal abata saja hodadaro teu kudu apal. Ya, yang penting kalimat gabungan beberapa
huruf sehingga punya arti. Kayak pertanyaan, ayat deh gabungan beberapa huruf tapi tidak punya arti. Ayat, kalimat bukan? Bukan. Naon atuh? Iya naon atuh? Ayat di kita mah mujaradus saut, hanya suara we keluar tapi tanpa makna. Suara saja tapi tidak ada maknanya. Kalimat bukan? Bukan. Ayat pertanyaan kedua, ayat deh penggabungan kalimat tadi tidak memiliki makna yang sempurna. Ya, ayat deh ngagabung beberapa kalimat tapi tidak punya makna yang sempurna. Ayat dulu kita waktu belajar di kelas IJSD kan, pergi ibu pasar ke, kalimat tadi gitu, pergi ibu pasar ke, naon maksudnya nyasok susun biar menjadi kalimat susunan kalimat yang benar. Oh, ibu pergi ke pasar, susun biar jadi susunan benar dapat dipahami. Ta eta namana kalam disusun. Aya gitu beberapa kalimat dihijikeun tapi teu kaharti. Ada cek coloknya banyak. Atau yang tidak bisa dipahami itu dina kitab nama seperti syarat dan jawab. Jika kamu datang ke sini, heup. Teu nganggo naon. Cicing, padahal kan kudu mah jawab. Jika kamu datang ke sini, maka saya akan siapkan. Itu kan ada enak. Ya mah pakai jika tapi teh makaan. Kata bahasa Arab itu belum sempurna. Enggak bisa disebut kalam, harus lengkapi gitu. Komodi tadi pergi pasar ke ibunya. Sehingga disuruh kita waktu itu rangkailah, susunlah, bentuklah, susun hingga menjadi bisa dipahami, susunannya menjadi benar. Kan dioplosnya mana heula ye, oh ibu, oh pergi, oh ke, oh pasar. Dibaca ibu pergi ke pasar. Kahartos ayeuna, kahartos. Tak gabungan beberapa kalimat dan bisa dipahami dengan pemahaman yang sempurna, itu namanya kalam. Ya. Jadi saya bawa, jadi sekarang di mana heula tuh orang belajar untuk paham kalam yang terdiri dari gabungan beberapa kalimat. Maka kita belajar dulu dari kalimat. Aya sabaraha jenis kalimat. Tujuanna bade naon kena? Bade paham kalam, kalamullah ngan moal paham lamun kalam yang tersusun dari kalimat-kalimat kita tidak kenalan dengan kalimat itu. Belum bab merangkai-rangkai belum. Kenalan dulu. Ternyata sebegitu banyak ayat cuma 3 pilihannya. Isimkah? Fi'ilkah? Atau hurufkah? Jawabannya ulah kah ulah gitu. Ya. Sehingga ini A atau B atau udah teh sok kagerget wae. Nah, gitu. Jadi kenapa kita belajar dari kalimat? Karena dia yang membentuk kalam. Moal kapaham kalam malamun teu apal kalimat. Sebelum bab merangkai-rangkai kita lihat jenis kalimat ternyata moal leuwih ti 3. Jeung nu 3 teh yang punya ciri hanya 2. Berarti yang akan kita pelajari 2 dulu ini. Ya, ciri isim apa, ciri fi'il apa, sampai ibu bisa tahu, oh ini mah isim, tahu dari mana? Duka. Ulah gitu, harus dijawab. Cirina. Nah, gampil Bu, tenang, ya. Jadi dari mana kita melangkah dari sini, nah ngalangkahna ka dieu, kana tujuanna ka ditu tuh. Atuh sanusa ti dieu we ti huruf heula kan kalimat bisa dibentuk dari gak usah. Ya, kayak huruf gabungan dari beberapa titik. Kan budak TK dengan gabungkanlah titik ini kepada titik yang lain supaya jadi angka A. Jadi hurufnya gabungan beberapa titik. Oke, titik gabungan. Bagaimana itu deh ibu, gak usah lah. Ya, namanya ini huruf mabani. Mabani itu huruf pembentuk kata. Alif, ba, ta nanti digabungkan jadi bentuk sebuah kalimat. Ya, kalimat gabungkan bentuk menjadi sebuah kalam. Jadi kita bismillah hari ini mengawali pembahasan adalah dari kalimat dan macamnya. Sabriji senah tadi teh. Contoh kata kerja dulu, yaktubu menulis, ya, yaqra'u membaca, masaha menghapus. Ibu gak usah bingung dulu, pokoknya mah kata kerja ya.
Sesuai dengan bahasa Indonesia kan menulis, membaca, menghapus. Itu kata apa, Bu? Aya juga kata sambung, pi, pada, atau di, kemudian min, dari, wa, dan. Itu contoh apa? Huruf ini. Jadi berarti Ustaz hurufnya aya dua, ya. Aya huruf sebagai pembentuk kalimat. Kalau huruf ini mah sudah punya makna. Ini mah sudah termasuk kepada kalimat. Nanti di bawah ini ada harpun, harpun, harpun. Ya, gabungan beberapa huruf. Keterangan. Kalimat dalam bahasa Arab sama dengan kata dalam bahasa Indonesia. Sedangkan kalimat dalam bahasa Indonesia adalah kalam, ya, dalam bahasa Arab. Jadi kadangnya kalau bahasa Indonesia mah kalau kita ngomong bahasa Arab kalimat, terjemah ke Indonesia nate kata. Tapi kalau kita ngomong kalam bahasa Arab, bahasa Indonesia nate kalimat gitu tak kade. Jadi ada kalimat versi bahasa Indonesia, ada kalimat versi bahasa Arab. Kalau kalimat versi bahasa Indonesia itu teh kalam. Ya, kalam teh artinya kalimat dalam bahasa. Coba buat kalimat tanya. Nah, kalimat tanya mah, apakah kamu sudah makan? Itu kalimat tanya. Jadi kudu aya sabaraha. Tapi untuk bertanya tujuannya. Ya. Lihat di bawah. Sedangkan kalimat dalam bahasa Indonesia adalah kalam dalam bahasa Arab dan disebut juga dengan jumlah mufidah. Ini jumlah berarti jumlah yang bisa dipahami, dimengerti, makna yang sempurna, itu namanya kalam. Lapad masaha, ya, pada adalah satu kalimat. Kenapa? Karena mempunyai arti. Non artinya menghapus. Pokoknya mah kalau ada satu huruf, dua huruf, tiga huruf tapi sudah punya makna, itu adalah kalimat. Gabungan beberapa kalimat jadi non, Bu? Kalam. Min adalah satu kalimat karena mempunyai arti yaitu dari, dan wa walaupun satu huruf itu juga satu kalimat karena mempunyai arti dan. Jadi kalau sudah digabungkan atau satu tapi punya makna, itu namanya kalimat. Macam-macam kalimat. Kalimat terbagi kepada tiga. Satu ismun, apa isim teh? Kata benda. Dua fi'lun, apa fi'lun teh? Kata kerja. Tiga harpun, apa harpun teh? Kata sambung atau kata penghubung atau kata tugas dalam bahasa Indonesia. Tuh, cepatlah. Tere. Tuh. Langsung kena naon. Jadi dari kalimat yang kita pelajari ke isim ini dulu yang kita awali untuk kita bahas. Ciri isim. Punya ciri isim? Punya. Fi'il punya ciri? Huruf? Tak eta catatan. Huruf mah tidak punya ciri, ya. Kumaha tuh tidak punya ciri mah kita ngabedakeun anak? Apalkeun. Saha anu teu apal berarti moal apalin huruf. Ada huruf aku diapalkeun. Kalau isim mah dan fi'il tahu cirinya aja, walaupun nggak tahu tarjamah pasti bisa. Lihat cirinya di bawahnya. Alamatul ismi, mulai kita ke sini, tanda-tanda ciri-ciri isim. Ismun, ya, isim adalah lafaz yang mempunyai arti yang menunjukkan kata benda, ya, atau bisa juga kata tempat, kata sifat, nama orang, binatang, kata kerja yang dibendakan dan yang lainnya. Kata benda yang dibendakan itu naon contohnya? Seperti memukul jadi pukulan. Ya, pukulannya itu keras. Nah, pukul itu bisa disebut kata benda dalam bahasa Arab. Dorbun, dorbuka syadid, pukulanmu itu keras. Nah, eta. Beda jeung memukulnya. Nanti diberi contohnya di bawah. Dan tidak disertai dengan waktu, tidak menunjukkan waktu lampau, sekarang atau akan datang. Isimah tidak ada kaitan dengan waktu. Rumah, telah rumah, akan rumah, mual biasa. Kalau ini kata kerja ya pergi, telah pergi, akan pergi. Nya bisa ada kaitan dengan waktu. Kalau isimah nggak ada kaitan. Contohnya syamsun, apa syamsun? Tuh, matahari.
Qomarun bulan, najmun bintang, Muhammadun Muhammad nama eta mah, Nuhun Nuh, Syuaibun Syuaib, Al-Baqaru sapi, An-Namlu semut, kemudian Al-Jamalu unta. Belum masuk ciri, baru contohnya ta ieu sadayana kata benda, menunjukkan kata isim. Nah, mulai dari sini kita mulai tanda-tanda iya kan itu hari ini. Secara umum dapat diketahui mana isim dan mana yang bukan isim dengan melihat ciri-ciri, yaitu sebagai berikut. 1. Berakhiran kasrah. Ibu kalau baca Quran lihat aja perkata, kalau kalimat itu ujungnya kasrah pastikan dia ismun. Ujungnya apa Bu? Ayat sebuah kalimat ujungnya kasroh pasti isim. Atau dalam istilah lain al-khobdu, atau dalam kitab Anhu Tatwik al-jarru. Silahkan pilih ibu pernah belajarnya. Nah di dia mah kasroh dan di itu mah al-khobdu sama. Atau juga al-jarru. Jadi kalau ada dalam sebuah ayat Quran ujungnya kasroh kalimat, ibu bacanya apa sajalah, gabungan beberapa huruf ujungnya kasroh, pastikan dia adalah apa? Ismun. Tahu dari mana ibu ismun? Itu ada cirinya apa? Kasrah. Contoh. Contohnya. Nah, iya contohnya. Tuh. Bismillahi terus Rohmani terus Rohimi. Coba lihat. Bismillahirrahmanirrahim. Ujungnya yang kasroh yang mana? Tuh, ayat kasroh kan? Ini kan beberapa kalimat, ismi, Allahi, ar-Rahmani, ar-Rahimi, kalimat, gabungkan, ini namanya kalam. Tapi dari kalam ini kan gabungan beberapa kalimat. Kalimat itu tidak lebih dari 3. Isimkah, fiilkah, atau hurufkah? Walaupun bagi bapak ibu yang sekarang baru belajar dianggap itu satu kata. Muntas belajar mah itu 2, bi dan ismi. Kan kita teh ceritana teh can apa? Di mana apa da ngahiji ieu banyak-banyak. Maaf yang belajar sudah tingkat ini baru masuk sini. Dianggap dikahanapkeun deui. Ulah kieu bismi gabungan deui bi dan ismi eta teh bi teh harfun ulah waka kadinya keun atuh pula. Bismin teh ujungna kasroh, ari bismin isim nya ti mana tahu isim? Bagus. Eta jawaban. Ulah ieu teh ismin tulisanna ge bismin berarti isim ulah. Karena akhirna kasroh ta eta ilmu. Allahi isim fiil huruf. Tahu dari mana isim? Nah gitu we ujungna akhirna kasrah. Ar-Rahmani isim fiil huruf. Di mana apal? Kasrah tuh gampil. Ar-Rahim. Nya, can ditanya geus isim, padahal ading belum nanya apakah isim. Nya, Pak, dulu pernah saya bilang can ditanya geus ngajawab. Ayeuna ya kira ke ar-Rahim isim ke lah Pak. Udah Ustaz pasti kadinya atuh nya betul, tapi kan kudu mah ari ar-Rahimi isim fiil huruf gitu kan jawabanna can ginana ar-Rahim isim ke. Itu kere kamarinya can ditanya kamu geus ngajawab bakat ku cerdas. Udah lila Pak Ustaz menungguan Pak Ustaz mah isim langsung. Padahal jadi abi teh nanya teh era isim malu kapiheulaan. Nah, isim. Jadi dina bismillah ayat sabaraha isim? Dina kalimat bismillah, ari bismillah teh kalamullah, gabungan beberapa kalimat, ada berapa isim? Hah? Mari hitung di TKP. 1, 2, 3, 4. Berarti kalimat bismillahirrahmanirrahim